Salam sejahtera saudara, apa kabar? Perjumpaan di program hari ini Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022. Meski hidup tak selalu sehat ataupun senang, kiranya pengharapan iman saudara kepada Tuhan tetap teguh dan bertahan. Hari ini turut bersukacita untuk Bapak Lamri Sitompul, Bapak Juben Simbanjuntak, Bapak Donald Walean, dan Bapak Timotius yang memperoleh anugerah dalam pertambahan usia. Serta selamat mengingat rayakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan perkawinan bagi keluarga Teddy Kurniawan. Kasih Tuhanlah yang menyempurnakan sukacita saudara sekalian. Kini kita akan merenungkan firman Tuhan, maka mari lebih dahulu kita berdoa. Bapa, pimpinlah kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu ini dengan hati yang tulus dan sungguh, agar kehidupan yang baik dan benar seturut kehendak-Mu menjadi bagian pada diri kami. Tolonglah kami ya Tuhan, amin. 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 hingga 30 menyatakan, keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang-orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, hidup tak senantiasa ditelusuri dengan mulus, tetapi ada kalanya harus ditelusuri dalam krisis. Bagaimanakah sikap kita terhadap krisis? Sejatinya kita dianugerahkan Tuhan kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan. Namun kunci untuk melewati krisis, bahkan menyelesaikannya adalah kembali kepada Tuhan. Yosafat sendiri mengajak dan mengarahkan penduduk Yehuda dan Yerusalem untuk berlaku demikian. Meski dalam rasa takut yang menghampiri, namun memilih untuk berjuang dan menaruh percaya kepada Tuhan, serta tak lupa untuk mengucap syukur. Semoga kita pun sebagai umat Tuhan dapat bersikap demikian di tengah krisis apapun. Sebab krisis yang datang selalu bisa berlalu, namun pemeliharaan Tuhan tetap dan selalu menyertai. Amin. Mari berdoa saudara. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Terima kasih karena selalu hadir dalam pergumulan dan perjuangan kami, memaknai setiap anugerah dan kasih-Mu pada kami. Tolonglah kami ini dalam karya dan kerja kami hari ini dan seterusnya, agar kemuliaan-Mu terpatri nyata dalam perilaku hidup kami. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini saudara. Jaga sehat guna saling melindungi. Tuhan memberkati.